Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Faslun wa na'taqidu anallahu azza wa jalla anal imana qawlu bil lisan wa ma'rifatu bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil asyan wa yaqwi bil ilmi wa yad'ifu bil jahli wa bit tawfiqi yakha'u kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fa ammal ladzina amanu fajjadathum imana wa hum yastabshirun wa ma jaza alaihi ziyadata jaza alaihi naqsan wa qala Allah Ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa qaulullahu azza wa jalla liyastayqana alladzina utul kitab wa yasdada alladzina amanu imana wa ma ruya an ibni Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Darda radhiyallahu anhum annahum qalu al-imanu yazidu wa yanqusu wa ghairu dzalika mimma yatulu sarhuhu faqad angkarat asy'ariyatu ziyadatul iman wa nuqsanahu wa huwa fil lughat tasdiqul qalbi al-mutadamminu lil ilmi bil musaddaqi bihi wa huwa fis syari'ah tasdiqu wa huwa al-ilmu billah wa sifatihi ma'a jami'i ta'ati wal wajibati minha wan nawafili wa jinabi jalalati wal ma'asi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal di sini menceritakan tentang itikat iman. Kata beliau, adapun iman itu yaitu mengucapkan ucapan dengan lisan, kemudian ma'rifat dengan jinan, dengan hati, dan beramal dengan arkan. Itulah yang dinamakan iman. Jadi ucapan dengan lisan, syahadat kan. Wa ma'rifatu bil janan, yaitu kenal dengan ma'rifat dengan hati. Jadi ma'rifat di sini ada tingkatan awam, ada tingkatan orang yang sudah salik, ada tingkatan orang yang sudah wasil. Jadi kadang-kadang disamakan ma'rifat di sini. Amun ma'rifat orang awam yaitu mengenal sifat Allah yang 20, kemudian sifat-sifat dan asma dan lain sebagainya, dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu umum dong. Waktu kita dari umur waktu TK sudah belajar. Nah, awam. Makanya ujah guru-guru Tuhan tuh kita tingkatkan lagi. Jangan di sifat 20 aja. Nah, maka ulama-ulama bahari sifatnya itu sampai mengenal diri. Nah, sampai mengenal diri, sampai mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu jalannya tuh jalan salik itu tuh. Salik yang lebih tinggi. Maka kitab-kitab lagi ada menceritakan tentang ma'rifat tadi untuk salik ini nah. Maka Al-Hikam rujukannya kitab Al-Hikam itu untuk ma'rifat tauhid yang
mulai salik yang nomor 2. Kalau yang awam tadi kan sifat-sifat 20 dan lain sebagainya. Wa amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh ataupun badan. Nah, itu yang namanya orang beriman. Dan menambahi lagi dengan ketaatan, iman itu dengan ketaatan akan bertambah. Dan bisa kurang iman itu apabila bermaksiat. Kemudian menguatkan lagi iman tersebut adanya ilmu. Nah, berilmu. Tapi iman awam masih kalau dengan ilmu. Pengetahuan kan terpengaruh dengan suasana. Itu namanya adalah ibaratnya iman lewat ilmu, lewat otak panca indera. Masuk ke otak, masuk akal, maka menambah yakin dan tambah beriman. Ini masih awam. Wa yaqi bil ilmi wa yata'afu bil juhli, dan lemah iman tersebut apabila kada tahu ilmunya. Nah, apabila datang ilmu, bersemangat beribadah, bersemangat berjamaah, bersemangat pengajian. Karena apa? Karena ada pengetahuan, fadilah, keutamaan. Barang siapa yang mencari ilmu, maka meninggalnya adalah mati syahid. Dikasih ganjaran depan. Barang siapa berjamaah di masjid, maka pahalanya 27 derajat. Nah, karena ilmu tadi, jadi beriman orangnya. Tetapi jauh ulama ini masih imannya orang awam. Adapun paman ladzina amanu fajadat imanan wa hum yastabsirun. Adapun orang-orang yang beriman bertambah imannya wa hum yastabsirun, dan mereka bergembira. Kemudian ada lagi wa ijatuliyat alaihim ayatu jadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Nah, karena ilmu tadi, maka bertambah. Liyastayaqana alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Dan mereka tambah yakin orang-orang yang diberikan kitab, dan bertambah pula keimanan mereka. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu an, mereka berkata, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini karena pengaruh suasana tadi. Terang maru temu. Karena iman suasana namanya sini. Makanya iman suasana ini bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau derajat kita masih awam, berarti iman kita iman suasana. Melihat orang banyak ke masjid, umpat juga ke masjid. Nah, apabila pindah sunyi, pindah ranai, kada juga. Melihat pindah orang ke majelis, umpat juga. Karena ini ibaratnya iman suasana. Yajid wa yanqus. Wa ghairu jarika. Nah, adapun di sini secara logat namanya iman adalah tasdiqul qalbi. Nah, membenarkan di hati, yang mengandung kepada ilmu yang dibenarkan secara syariat, itu bahasa iman. Ada lagi mengatakan secara syariat itu membenarkan, yaitu membenarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dengan perkara yang taat, yang wajib, dan mengerjakan perkara yang sunnah dan menjauhi daripada kemaksiatan.
itu adalah dinu wa syariah wal millah. Jadi kita nih karena rukun iman dan rukun Islam itulah syariat. Adanya iman, adanya Islam. Karena adanya iman dan Islam, ada lagi yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Nah, ini ihsan inilah yang kita tuju. Kalau kita ini beriman sebertaan dan berislam sebertaan, tapi belum tentu berihsan. Nah, ini ada hadisnya, kita ulang. Inna din huwa ma yada bihi minat ta'ati. Sedangkan yang namanya agama itu adalah, ini kalau orang sudah beragama, maka dia akan diatur oleh syariat, menjauhi daripada larangan dan haram, menggawi perkara yang baik dan ketaatan, itu baru masuk Islam orang dah. Islam dah. Nah, itulah yang disebut Islam tadi, orang berislam tadi, itu sifatnya orang beriman. Adapun orang Islam itu lain lagi. Wa kullu iman Islam. Setiap orang beriman pasti Islam. Dan tidak orang Islam itu pasti beriman. Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti Islam. Sesungguhnya Islam ini hanya mengucapkan pengakuan Islam aja. Nah, aku Islam. Dan setiap orang mukmin itu adalah Islam. Dan tidak setiap orang mukmin, orang beriman itu pasti Islam, dan tidak setiap Islam itu mukmin. Nah, jadi imannya tak tinggi sedikit. Orang beriman ini tak tinggi. Kalau Islam tadi ibaratnya hanyar Islam, tapi belum tentu beriman. Tetapi kalau orang beriman pasti Islam. Karena apa? Jadi di sini ada juga orang berislam karena takut ketika perang. Nah, paksa saya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi kita beriman. Karena iman itu adalah mengandungnya banyak sekali. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan ada iman. Nah, nanti ada hadis-hadisnya dah. Kalau Islam ini yang pentingnya syahadat, ya sudah. Muslim tak? Beriman kah? Percaya kah? Kada jadi masalah. Sembahyang kah? Kada jadi masalah. Puasa kah? Ya Islam. Nah, Islam KTP kah? Ada bapak. Tetapi si din ini tetap Islam. Halal. Ibaratnya orangnya, maksudnya bersyariat aja toh. Kalau seandainya si din menyembelih binatang, kawahnya dimakan karena Islam. Nah, kemudian jadi di sini semua daripada ketaatan diumumkan secara umum. Kemudian Islam itu adalah suatu ibarat karena dia sudah mengucapkan syahadat. Nah, itu Islam dok. Pokoknya siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadat, pura-pura kah? Takutan kah? Ibaratnya hendak mengambil bini kah? Misalnya Islamnya tetap Islam. Nah, syarat bang syahadat. Ma'at tamanatil qalbi wal ibadil khamsi. Kemudian setelah syahadat secara zahir orang ini bisa beribadah juga. Nah, telah memutlakkan si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala
sesungguhnya iman itu, orang beriman itu ghairul Islam. Nah, jadi ada juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, orang beriman itu bukan orang Islam. Karena lebih tinggi lagi iman tuh. Jadi orang tuh disebut orang beriman, lain orang Islam. Mujahidin kan sebutannya. Fajahaba ila hadisi marbi Abi Umar radhiyallahu anhu hadasani, karena jahidin ada satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu ujar Umar bin Khattab, kami sedang duduk beserta Rasulullah. Banyak sahabat berdudukan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Rambutnya laki-laki tadi bagus, rambutnya lebat anunya, rambutnya putih. Nah, putih rambutnya. Oh, salah. Putih badannya. Nah, maksudnya bagus orangnya. Sadidus sawadi syari, dan hitam rambutnya. Akan tetapi kata Umar bin Khattab, kada tahu asal dari mana tadi datang orang tadi, langsung tiba-tiba duduk. La ya'rifuhu minna ahadun, kami yang duduk ini kada tahu asal usulnya dari mana orang ini datang. Setelah datang, duduk pulang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lututnya nih disandarakan dengan lutut Rasulullah. Namanya kayak besampuk. Nah, kemudian maandap kapaha Rasulullah, telapak tangan kapaha Rasulullah gitu. Dandak kemudian berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Islam yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji bagi orang yang mampu. Itulah yang namanya Islam. Qala sadaqta. Nah, orang tadi bilang, benar engkau ya Muhammad. Nah, ujar Sayyidina Umar radhiyallahu an, fata'ajabna minhu yas'aluhu yasaddaqu. Kami ini aneh, dia yang datang bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan. Kemudian laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, hai Muhammad, kabarkan kepada aku apa yang disebut iman, kayak apa yang disebut orang beriman. Ujar Nabi, orang tuh beriman kepada Allah dan malaikat dan kitabnya, rasulnya, dan yaumil akhir, qadar khairuhu wa syarruhu. Qala sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Nah, kemudian bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, apakah yang disebut dengan ihsan? Nah, anta abudullah, engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihatnya, seperti mana engkau melihat Allah, maksudnya kayak itu. Apabila fa illam takun tarahu, seandainya tidak melihat engkau melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka, melihat engkau. Nah, ini yang disebut ihsan. Jadi ada orang Islam, ada orang beriman, dan ada orang ihsan. Nah, jadi kita nih dituntut tiga nih. Jadi jangan beriman, jangan Islam aja, jangan iman saja, tetapi ada yang ketiga yaitu ihsan. Ihsanilah yang kita belajar tauhid nih. Itu ihsan. Jadi kalau kadang-kala kita melihat Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, nah, jadi kita nih ibaratnya kadang-kala musyahadah itu, nah, kadang-kala musyahadah, kadang-kala menyaksikan, paling kadang merasa muraqabah. Nah, muraqabah.
Muraqabah itu seakan-akan dipandang, diperhatikan. Tapi sebab ilmu juga bang, belajar juga bang, muraqabahnya nih. Lawan guru juga muraqabahnya. Tetapi kalau nang ibaratnya musyahadah tadi itu adalah tingkatan yang pertama. Tujuannya tuh musyahadah. Kalau muraqabah nih karena kada kawa musyahadah, jadi muraqabah. Nah, kalau bisa orang tuh harus musyahadah, menyaksikan. Kada ada lagi kada ada lagi tirai, kada ada lagi dinding, kada ada lagi hijab, tidak ada lagi perantara. Nah, bainahu wa bainallah aja. Nanti lihat yang dipandang yang jelas nampak. Pokoknya kada ada di depan. Tapi pulang di sini bukan ilmu, tapi zauqiyah dan ahwal. Nah, zauqiyah ini nangalih mendatangkan zauqiyah nih nah. Zauqiyah, nah musyahadah zauqiyah lah. Kalau yang satu tadi adalah muraqabah. Nah, ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua tadi, apabila engkau kada bisa, ujar Nabi SAW, menyaksikan Allah Azza wa Jalla, paling kada disaksikan. Yang disebut adalah muraqabah. Nah, itu ihsan. Jadi kalau sudah kita rukun Islam sudah, rukun iman sudah, yang ketiga adalah kesempurnaan tadi, yaitu ihsan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakhbarni an ihsan." Kemudian si laki-laki tadi datang, fa illam ta'tara fa innahu yaraka, qala fakhbirni an as-sa'ah. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ir. Orang yang bertakun itu lebih tahu daripada orang yang ditakuni. Qala akhbirni aina amaratiha. Ujah laki-laki tadi, apa alamatnya, tanda-tandanya anak kiamat nih. Engkau melihat, ujar Nabi, ada nanti seorang budak melahirkan pangeran. Dan engkau melihat nanti orang yang pengembala tidak berpakaian kaki, maksudnya ngekir. Kemudian engkau melihat nanti orang-orang akan berlomba-lomba membangun, padahal dia orang miskin. Nah, ujar Nabi. Qala Umar, kemudian ujar Umar, setelah itu ibaratnya orang tadi pergi, laki-laki itu pergi. Setelah pergi berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakun, hal tadri minas syair, apakah engkau tahu siapa tadi? Ujar Nabi. Ujar Umar radhiyallahu an, Allah wa rasuluhu yang lebih tahu. Sesungguhnya yang tadi datang adalah Jibril. Nah, yu'allimukum dinakum, yang melajari agama. Jadi Jibril ini bisa menyerupai seperti manusia, seorang pemuda, dan bisa-bisa juga menyerupai sahabat Nabi. Nah, bisa juga ujar Nabi berisi sayap. Sayapnya tuh kalau dihampar sebelah ke timur, yang sebelahnya ke barat, menutupi alam semesta. Abang mengatakan, nah, dan begitu juga Jibril ini adalah roh. Dan orang itu juga ditemui oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ini bisa berbentuk terserah sidin.
terserah sidin, hendak bisa berbentuk manusia yang kita kenal, ada bisa berbentuk dengan ulama yang kita kenal, bisa-bisa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan diri nampak seperti diri kita seorang. Nah, kalau ini macam-macam, ini ada roh nih ibaratnya hendak bertemu lawan orang yang zahir nih. Di orang zahir nih kan perlu namanya sarana. Nah, bisa dari bangsa roh nih memakai media, bisa melihat tuan gurunya, bisa melihat orang tuanya dan sebagainya, dan bisa-bisa juga di hadapan seorang melihat diri seorang, dan di situ adalah Rasulullah. Nah, memakai pakaian seorang, diri seorang, bisa. Nah, kayak itu tuh banyak yang terjadi. Bahkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa umat kita. Karena bahasa Arab pada ini roh pang. Bahasa umat kita, nah kita paham bujur-bujur. Nah, kalau harus bahasa Arab ada. Nah, kalau orang ibaratnya hendak wasil kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah Rasulullah dulu yang menyampaikan. Dan begitu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak sampai kepada Allah Azza wa Jalla, nah menyampaikan adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi jahidin di sini, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang adalah Jibril yang mengajarkan agama. Wa fi lafzin akhar qala jalika Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum wa ma atani qattu fi surati illa arabtahu. Tidak datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku suatu gambar Jibril itu kecuali yang engkau tahu. Nah, jadi ada waktu-waktunya anak mengenalkan kan Rasulullah kepada sahabat bahwa Jibril illa fi surati hajihi faqat. Nah, jadi kada menampakkan Jibril tadi tampaknya aslinya. Jadi yang datang tuh yang indah aja, yang bagus ya. Makanya tadi bersih orangnya, kulitnya putih, rambutnya baik, hitam. Faqad faraka Jibril alaihi wasallam bin Islam wal iman bi Sulaini fa'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajabaini mukhtalifaini fajahabal Imam Ahmad radhiyallahu anhu ila hadisil Arabi. Ya Rasulullah ataita fulanan wa mana'ati faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan orang Islam beda dengan orang beriman. Orang beriman berbeda dengan orang ihsan. Nah, jadi kalau orang Islam itu adalah orang awam. Kemudian orang beriman itu orang ahli ibadah. Tetapi kalau orang ahli ihsan adalah orang ahli marifat. Marifat nih apabila orang ihsan nih dikategorikan aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipilih. Mudah-mudahan kita sampai ke ma'rifatullah. Al-Fatihah. Abdul Jigri fa'alam annahu la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.